Panjang pertanyaannya seperti judul skripsi ya. Bagaimana cara membongkar keterikatan mental dari mantan kekasih? Bukan main. Gini, janji kasih gitu. Waktu menyatakan cinta, kan ada janji kasih. Nah, janjinya adalah aku akan mencintaimu seumur hidup. Aku tak akan bisa hidup tanpamu. Gitu. Itu janjinya ya. Aku akan setia dan memperlakukanmu sebagai yang satu-satunya. Gitu. Aku harap engkau juga melakukan itu kepadaku. Begitu ya. Dan semua sambil nyanyi, sambil pegang daun. Gitu. Nah, terus putus. Nah, sebab dari putus menentukan juga kemudahan dari proses move on. Kalau proses putusnya itu karena sesuatu yang logis gitu, ternyata kita sedarah, sekeluarga gitu. Ada hal-hal lain yang tidak mengizinkan terjadinya pernikahan. Mungkin putusnya lebih bisa diterima gitu. Tetapi putus karena digantikan itu adalah putus yang paling pedih. Berarti ada proses harus menerima bahwa kita tidak sebaik orang lain karena kita diganti. Gitu. Kalau dia hanya menghindar tanpa penjelasan, kita tidak pernah tahu gitu. Orang ini kok tahu-tahu menjauh. Dia datangnya tiba-tiba, menghilangnya tiba-tiba, seperti dalam penampakan. Nah, keterikatan mental yang ada itu menjadi semakin kuat dengan berjalannya waktu. Karena kita ini makhluk kebiasaan. Jadi kalau sudah biasa mengharapkan salam dari dia setiap pagi, biasa mengucapkan salam malam hari, biasa belanja, mencarikan barang yang disukainya. Terus kita juga gitu, berharap dalam pertemuan itu ada hadiah kecil. Kekasih yang indah itu dalam setiap pertemuan ada hadiah kecil. Seperti yang saya lakukan kepada anak-anak sejak bayi. Kalau kita pergi keluar dari rumah, saya dan Ibu Lina pergi, pulang harus bawa sesuatu. Gitu, supaya anak-anak itu merasa kami selalu memikirkan mereka. Dan dengannya mereka selalu mengharapkan kami pulang. Gitu kan? Nah, cinta juga begitu, kekasih juga begitu. Kalau berpisah itu ketemu lagi harus ada hadiah kecil. Love is gift. Cinta itu pemberian. Jadi kalau sedikit yang diberikan, rasanya kurang dicintai. Nah, dengan berjalannya waktu banyak pemberian, banyak hadiah, banyak perhatian. Lalu itu putus. Jadi penderitaan dalam proses move on itu adalah kangen dengan keadaan di masa lalu. Bukan kangen dengan orangnya. Kangen dengan keadaan yang menjadikan kita merasa penting, merasa diperhatikan, merasa satu-satunya. Nah, waktu putus itu semua berhenti, lalu merasa gini, terus yang memperhatikan aku siapa? Gitu. Kalau aku sudah memperhatikan dia, mencintai dengan setia, masih juga dikhianati, apalagi yang harus aku lakukan? Jadi ada perasaan helpless, perasaan putus asa karena tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Nah, itu memang sebuah keterikatan kepada kebiasaan lama. Nah, cara menghilangkannya, satu, terima dengan ikhlas bahwa tidak semua orang yang kita cintai mencintai kita. Terima itu sulit sekali diterima, tapi akui dulu bahwa yang kita cintai belum tentu mencintai kita. Kedua, jarang sekali sebuah cinta itu langsung menjadi pernikahan. Wajarnya bagi anak muda cinta itu beberapa kali terjadi sebelum menjadi pernikahan, sebelum menjadi pilihan yang terbaik. Sehingga harusnya anak muda wajar menerima patah hati itu. Memang sakit, tapi itu bagian dari kehidupan. Seperti kita disuntik juga sakit, tapi itu bagian dari kehidupan. Gitu. Saudara bilang, tapi kan nggak mudah. Ya memang, kalau mudah berarti cintanya tidak kuat. Karena cintanya baik, kuat kepada orang itu dan berpisah, pasti terjadi pelukaan. Nah, diterima dulu dengan ikhlas. Yang kedua, jangan mengharapkan kembalinya keadaan lama. Mengharapkan keadaan lama terjadi lagi, mengharapkan masa lalu terjadi lagi, mengharapkan dia datang lagi, itu salahnya. Banyak wanita dikhianati, masih mengharapkan pengkhianatnya kembali. Padahal tahu bahwa pembohong sulit berubah, peselingkuh sulit berubah. Sehingga dia sebetulnya mengharapkan untuk diselingkuhi lagi. Nah,
Berikutnya adalah membangun pergaulan baru dengan orang-orang yang lebih positif. Orang-orang yang selama ini kita abaikan karena kita jatuh cinta, ikut olahraga gitu. Semakin capek, semakin baik. Kan katanya kehidupan ini indah sekali. Kalau orang terlalu sibuk siang hari sampai lupa galau, terlalu sibuk siang hari sampai lupa galau, terlalu capek malam hari untuk galau. Jadi aku mau galau, nggak sempat. Malam hari kenapa? Ngantuk sekali, udah capek sekali. Jadi besok aja ya galaunya. Udah tidur, bangun pagi, nah kesempatan galau. Tapi sibuk, lupa. Berarti kalau gitu proses move on yang baik adalah kehidupan yang penuh. Proses move on yang baik adalah kehidupan yang penuh. Orang yang sulit move on menggunakan hari ini untuk relive, untuk hidup kembali di masa lalu. Nah, karena masa lalu tidak bisa dihidupi, dia hidup dalam angan-angan. Dan satu bakatnya angan-angan adalah memperbesar keadaan. Sedih itu diulangi tambah besar. Diulangi tambah besar. Aku kan seharusnya, aku kan sudah, itu tambah lama tambah besar. Jadi orang yang bersedih dan hidup di masa lalunya, nanti masa kininya dirampas. Dirampok. Masuk ke dalam masa lalu yang tidak masuk akal, yang sedih. Tapi menarik sekali loh. Menarik sekali kesedihan ini. Nah, jadi orangnya terikat. Logisnya, orang ini harus secara logis mengetahui bahwa aku menyia-nyiakan hidupku sekarang untuk keburukan yang terjadi di masa lalu. Terus pertanyaannya gini, apakah boleh anak muda gagal karena cinta? Boleh. Gagal karena cinta? Boleh. Kalau harapan orang tuanya tidak penting. Kalau doanya orang tua itu sia-sia, boleh dibuang percuma. Orang tua yang merawat kita sejak bayi itu, kalau itu nggak usah dihormati, nggak usah. Gagal aja karena cinta. Berarti cintanya ibunda nggak ada apa-apanya dibandingkan cintanya si Panyul itu atau cintanya si anak yang itu. Oke? So, jadi kalau begitu pertanyaan dari apakah boleh saya gagal karena cinta, itu saya jawab dengan sarkastik. Boleh, asal doanya ibu tidak penting. Berarti maksudnya, jangan. Cinta itu banyak sekali, dan kita pakai aja hukumnya. Ada kepantasan bagi segala sesuatu. Berarti orang yang tidak dicintai dengan baik sebetulnya pantas. Ayo, ada kepantasan bagi segala sesuatu. Dia dicintai dengan buruk oleh seseorang. Itu pantas, karena ini orang buruk yang dipilihnya. Pantas. Jadi kalau gitu, kalau dia tidak mau sakit hati, dia harus berhubungan dengan orang yang lebih baik. Nah, lebih baik itu, ini pesan kepada anak muda, jangan mencintai untuk jangka pendek. Mencintailah untuk jangka panjang. Karena kalau mencintai untuk jangka panjang, tahu bahwa luka-luka tentang bulan lalu, atau kan ada yang putus musiman gitu ya. Hari Raya Kurban putus dulu, gitu. Aku mau ngurus skripsi putus dulu. Ini nggak mungkin bisa merencanakan jangka panjang karena kan masih banyak lebaran-lebaran yang lain. Masa setiap kali musim kolang-kaling putus? So, move on itu berarti membangun kebiasaan hidup yang lebih penuh. Itu.